warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah arsyadun warsalakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama bertolabul ilmi dengan tujuan agar kita berada di atas siratal mustaqim. Dan semoga Allah jauhkan kita dari siratal maghdub dan juga siratal dhalin. Nah ya. Dan siratal mustaqim ini adalah siratal ladina an'amta alaihim, itu jalan yang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar ini, mana siratal mustaqim dan mana siratal maghdub dan dhalin, itu tentunya harus menggunakan ilmu. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diturunkan oleh Allah kepada beliau ayat Iqra. Yang Iqra ini tidak hanya sebatas ilmu, sebenarnya lebih luas daripada itu ya. Makanya sumber ilmu yang paling utama di dalam Islam adalah membaca. Maka dengan membaca, dengan banyak mentelaah, banyak mengkaji, maka akan lahirlah peradaban ilmu di dalam Islam. Makanya para ulama kita terdahulu adalah orang-orang yang telah melahirkan sebuah peradaban yang sangat gemilang. Kenapa? Karena banyaknya mereka membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, yang kemudian mereka jabarkan melalui tulisan-tulisan, sehingga lahirlah bukan hanya sekedar ribuan, jutaan kitab-kitab para ulama yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka. Ya, hanya saja kita sebagai thalibul ilmi, sebagai penuntut ilmu ini memiliki himmah yang lemah ya, semangat yang lemah, sehingga kita malas untuk membaca. Makanya kata seorang sahabat mulia, ada seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Abu Dzar. Beliau sahabat Abu Darda pernah mengatakan, sahabat Abu Darda ini seorang sahabat yang sangat mulia, sahabat Abu Darda, yang nanti ketika beliau meninggal dunia, istrinya, ini kita lihat ya bagaimana ilmunya para sahabat pada masa dulu. Jadi ketika sahabat Abu Darda itu meninggal dunia,
ya. Istri beliau itu sedang sedang mengadon roti. Jadi sedang mengadon roti. Dikabarkanlah kepada beliau kalau sahabat Abu Darda telah meninggal dunia. Maka seketika Ummu Darda ini menghentikan adonan rotinya. Ya. Orang-orang bertanya, kenapa nggak dilanjutkan adonan rotinya? Maka kata beliau, ini sudah menjadi harta warisannya Abu Darda. Jadi sampai segitunya waktu itu Ummu Darda. Jadi sampai roti aja, adonan roti itu menjadi apa? Menjadi harta warisan. Sehingga khawatir kalau beliau memakan harta warisan yang tidak halal. Ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa ta'kuluna turasa aqlal lamma, dalam surah Al-Fajr itu. Dan banyak di antara kalian, kata Allah, yang memakan harta warisan secara zalim. Makanya kenapa ulama-ulama salaf ya keseluruhan itu sepakat makan di rumah orang yang ditinggal mati oleh suaminya atau oleh istrinya itu terlarang ya. Justru sunnahnya di dalam Islam itu, dan itu dilakukan oleh Rasulullah ketika meninggalnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, syahid di medan Mu'tah. Jadi peperangan terakhir yang dikirimkan oleh Rasulullah yang dikirimkan oleh Rasulullah sebelum wafatnya beliau adalah perang Mu'tah namanya. Perang Mu'tah ini menurut para ahli sejarah adalah perang yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pembuka jalan bagi umat Islam untuk menaklukkan bumi Palestina. Karena Mu'tah itu berada di dekat Jordan. Dari Mu'tah ke Palestina itu paling cuman sekian ratus kilometer saja. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi saja tidak pernah menaklukkan Palestina, tidak pernah berupaya untuk menaklukkan Al-Aqsa atau membebaskan Palestina. Lah kenapa kok umat Islam malah menaklukkan Palestina? Apa salahnya Palestina? Apa salahnya Yahudi? Apa salahnya Kristen? Kok tiba-tiba Umar bin Khattab datang membebaskan Al-Aqsa? Itu dimunculkan oleh kelompok liberal. Jadi orang-orang munafik dari umat ini bertanya. Makanya jangan salah kalau sekarang Israel balas dendam. Jangan salah kalau orang-orang Kristen balas dendam kepada umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam sudah keluar dari syariat nabinya. Nabi aja nggak pernah ganggu Palestina. Nabi aja nggak pernah di masa hidup beliau tidak pernah mengirimkan pasukan untuk membebaskan untuk menaklukkan Palestina, untuk menaklukkan Al-Aqsa. Tapi kenapa setelah Rasulullah wafat kok Umar bin Khattab kirim pasukan ke Al-Aqsa, kemudian membunuh banyak orang dan sebagainya. Lah maka sekali lihat bagaimana kebodohan itu mereka sebarluaskan kepada kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin membebaskan Al-Aqsa, sangat ingin membebaskan Palestina. Makanya Rasulullah kirim dulu pasukan untuk menaklukkan Mu'tah, karena waktu itu pasukan yang paling kuat untuk bisa menaklukkan Palestina ini di kalangan orang-orang Romawi
itu berada di wilayah namanya apa? Mu'tah. Dan itu terbukti akhirnya kan, bagaimana 3 komandan terbaik Rasulullah terbunuh di mana? Di perang Mu'tah ini. Yang pertama adalah anak angkat beliau, Zaid bin Harisah. Maka kata Rasulullah, kalau nanti Zaid bin Harisah terbunuh, maka ambillah bendera kaum muslimin itu oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalau nanti Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, maka ambillah bendera itu oleh Abdullah bin Rawahah, Abdullah ibnu Rawahah. Dan akhirnya 3 komandan terbaik Rasulullah terbunuh di mana? Di medan Mu'tah. Ya. Bahkan sahabat Ja'far itu, masya Allah ya, bagaimana beliau memegang bendera itu. Pertama dengan tangan kanan beliau, tangan kanannya ditebas, ya. Kemudian beliau ambil pakai tangan kiri beliau, tangan kirinya ditebas, kemudian beliau peluk dengan urusan tangan beliau, sampai akhirnya beliau terbunuh syahid di perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini disepakati oleh para ulama salaf adalah jalan pembuka umat Islam untuk menaklukkan Palestina. Makanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka sahabat Abu Bakar ingin menaklukkan Palestina itu, namun terganjal, terhalangi dengan munculnya orang-orang murtadin. Nah ya, orang-orang murtad ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang murtad ini berada di dalam internalnya umat Islam. Maka umat Islam pada masa sahabat Abu Bakar, beliau tidak sempat untuk menaklukkan Palestina. Kenapa? Karena harus menghadapi gerakan orang-orang murtad, gerakan nabi-nabi palsu. Ada 5 di era sahabat Abu Bakar. Jadi kalau yang kita kenalkan cuma Musailamah Al-Kadzab aja kan. Kalau kita baca nanti dalam kitabnya Rohikul Maktum ini, ada 5 itu gerakan nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah itu. Satunya ada perempuan lagi, saya lupa namanya itu. Jadi 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama itu namanya Al-Aswad Al-Ins namanya. Yang kemudian muncul Musailamah Al-Kadzab. Kemudian nanti ada muncul lagi sampai 5 orang gerakan nabi palsu ini. Maka nanti sahabat Abu Bakar memerangi mereka. Maka terjadilah perang besar nanti di era sahabat Abu Bakar antara umat Islam dengan kelompok pengikut para nabi palsu ini, yang disebut dengan perang Yamamah. Jadi perang Yamamah itu bukan perang umat Islam melawan orang-orang kafir, tidak, tapi umat Islam melawan orang-orang murtadin, orang-orang murtadin. Sehingga 70 sahabat Nabi qurra'ul Quran, 70 sahabat qurra, para penghafal Quran, terbunuh di medan Yamamah. Itulah kemudian sekembalinya dari perang Yamamah, sahabat Umar kemudian meminta kepada sahabat Abu Bakar untuk segera menuliskan Al-Quran itu. Karena kalau Al-Quran nanti tidak tertulis dan tidak ditulis, Al-Quran hanya mengandalkan hafalan dari umat Islam, maka nanti ketika para penghafal Quran dari kalangan sahabat ini terbunuh di medan jihad, maka akan hilanglah Al-Quran dari dada-dada umat Islam. Dan ini pekerjaan yang berat, ya, mengumpulkan Al-Quran dari para sahabat kemudian menulisnya, itu bukan pekerjaan yang ringan. Makanya ketika sahabat Abu Bakar dinasihati, diminta oleh sahabat Umar untuk membukukan Al-Quran dan menuliskannya, maka sahabat Abu Bakar sangat berat, sampai beliau bertanya, siapa orang yang mau
mengerjakan tugas yang berat ini. Nah, ya. Maka kata sahabat Abu Bakar, kata sahabat Umar, perintahkan aja tuh kepada Zaid bin Sabit, penulis dan sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi, penulis wahyu. Dipanggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit keberatan ya, sampai beliau mengatakan apa? Daripada nulis Al-Quran, lebih baik memindahkan gunung apa? Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede, memindahkannya pirang tahun. Kata Zaid bin Sabit, itu lebih ringan bagiku daripada apa? Mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran. Namun apa? Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar berhasil meyakinkan Zaid bin Sabit, Allah akan mudahkan engkau dan ini akan memiliki apa? Jasa besar ya. Walaupun yang masyhur sampai ke tangan kita adalah siapa? Mushaf Utsmani ya. Padahal sebelum sahabat Utsman ada sekian sahabat yang memiliki jasa besar di dalam apa? Di dalam penulisan Al-Quran, terutama sahabat Zaid bin Sabit yang menulisnya, Pak, Masya Allah ya. Maka setiap kali kita membaca Al-Quran, maka pahala terus mengalir kepada mereka. Makanya Pak sekalian, perbanyaklah kita di dunia ini ya, membuat amal soleh jariah. Makanya membuat amal soleh adalah jariah, yang ketika kita meninggal dunia pahalanya terus apa? Mengalir. Jangan membuat dosa jariah. Kalau kata para ulama salaf apa? Kata para ulama salaf ya, kata para ulama salaf, tuba li rajulin ya, idza mata dzanbuhu ya. Kata para ulama salaf apa? Keberuntunganlah bagi seseorang yang ketika dia mati jugalah dosa-dosanya, mati jugalah apa? Kemaksiatannya ya. Fawailun summa wailun liman mata ya, liman mata wa asya dzanbuhu ya. Atau kama qala ya. Maka celakalah dan kecelakaanlah, binasalah dan kebinasaanlah bagi seseorang yang mati tapi dosanya enggak apa? Orangnya udah mati, Pak ya. Orangnya sudah mati tapi dosanya apa? Masih hidup terus ya. Dosanya terus mengalir terus. Naudzubillah min dzalik ya kan? Bayangkan itu ya. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat, kalau misalnya film Dono, Kasino, Indro, itu Muslim gak ya? Dono, Kasino, Indro itu Muslim gak kira? Muslim ya? Muslim. Sekarang yang masih hidup Indronya ya? Ya benar ya? Dono sama Kasinonya udah meninggal. Udah berapa tahun meninggal? Udah sekian tahun yang lalu meninggal dunia. Namun film Warkopnya itu masih ditonton oleh apa? Padahal kita tahu kan bagaimana film Warkopnya Dono Kasino ini, la haula wala quwata illa billah ya. Ada namanya Jupe. Jupe ini siapa? Julia Perez. Udah mati belum? Udah meninggal. Tapi orang masih bisa nonton goyang apa nih? Terus mengalir. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullahal afiyah. Lah maka bahwa sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah barat orang-orang kafir membuat umat Islam ini terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang maksiatnya kalau dia mati masih apa? Masih terus mengalir. Maka jangan sampai kita berbuat maksiat
Kalau kita mati, maksiatnya masih apa? Masih hidup terus, sehingga dosa terus mengalir. Naudzubillah min dzalik. Kita berharap kepada Allah kalau kita nanti mati, ya mati juga maksiat kita, selesai maksiat kita. Jangan sampai kita mati maksiatnya masih diamalkan oleh orang. Pas mati, oh ya, tempat dugemnya masih dipakai oleh orang. Tiap malam orang dugem. Apa enggak dosanya terus ya, mengalir. Lah makanya ini penting untuk kita perhatikan ya, sehingga ya, barat itu menyihir kita dari dunia-dunia perfilman ya. Makanya salah satu produksi film terbesar di dunia itu ada 3 kan. Ada Hollywood, ya. Ada Hollywood, ada Bollywood, satunya lagi namanya Tollywood. Pernah dengar ya? Jadi ada Hollywood, ada Bollywood, ya. Bollywood ini kaitannya dengan India. Kalau Tollywood itu juga sama, tapi daerahnya mungkin berbeda. Nah, yang terkenal dulu pertama sekali apa? Yang terkenal pertama kali Hollywood ini, Hollywood. Ya. Mungkin kita kalau nggak pernah membaca, ya biasa saja, Pak, ketika mendengar nama Hollywood, ya kan? Tapi bagi seorang Muslim yang membaca, mengkaji, mentelaah, ternyata di balik Hollywood itu sesuatu yang mengerikan. Ya. Banyak para artis, baik artis film maupun artis nyanyi di Hollywood, Pak, itu kalau sudah masuk di situ, dia tidak akan mungkin bisa keluar. Ya. Kalau dia akan keluar, dia pasti akan dibunuh. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena Hollywood ini bukan hanya sebatas sebuah produksi film, tapi ini tidak lepas dari gerakan-gerakan Zionis internasional. Sehingga setiap artis yang masuk ke dalam dunia Hollywood pasti akan tahu organisasi, jaringan, bahkan rahasia-rahasia yang ada dalam dunia Zionis internasional. Makanya Hollywood tidak akan rela ada artis mereka yang kemudian tobat. Wah, ini nggak akan mungkin. Ya. Berani tobat, resikonya mati. Jadi Hollywood ini, Pak, ini tidak lepas dari jaringan jaringan Zionis internasional. Ini tidak lepas dari jaringan Freemasonry, dari jaringan Illuminati dunia. Ngeri. Nasallallahu alaihi. Nah, maka Bapak sekalian, Hollywood itu berasal dari 2 kata kan, Holy, satunya lagi namanya wood. Ya, wood itu kayu, ya, tongkat. Holy itu artinya suci. Berarti Hollywood itu tongkat suci, kayu sakti. Ya. Ini berangkat dari sebuah kisah yang diyakini oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang Yahudi, bahwa dulu ada seorang ahli sihir yang terkenal dengan sihirnya dengan menggunakan tongkatnya. Bukan tongkat Nabi Musa ya. Tapi tongkatnya ahli sihir yang melawan Nabi Musa. Kan sihir ini kan muncul, kan awal mulanya kan muncul di eranya Nabi Musa alaihissalam. Baru nanti mulai membesar itu di eranya Nabi Sulaiman. Nah ya. Nabi Sulaiman ini kan anak keturunannya Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa lebih dahulu daripada Nabi Sulaiman, ya kan? Nabi Daud, ya. Jadi nanti kan coba kita lihat ceritanya itu kan. Nabi Musa membawa Bani Israel kemana? Ke Palestina. Terjadilah perang nanti kan sama orang-orang Jabbar. Akhirnya terjadilah kisah peperangan antara Tolut dengan Jalut, ya kan? Tolut berhasil membunuh Jalut, ya kan?
Nanti komandannya siapa? Salah satunya adalah Nabi Daud. Nabi Daud punya anak namanya siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Jadi sihir itu berkembang pertama sekali di eranya siapa? Nabi Musa. Tapi waktu itu ahli sihir belum membukukan sihir mereka. Ya. Baru nanti sihir itu dibukukan oleh para ahli sihir di eranya siapa? Di eranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi jadi ahli sihir di eranya Nabi Sulaiman ini mulai menulis sihir mereka dalam sebuah tulisan. Maka Nabi Sulaiman menangkapi para ahli sihir yang bertentangan dengan ajaran Nabi Sulaiman waktu itu, termasuk buku-buku sihirnya. Dan itu diyakini oleh orang-orang Yahudi Zionis, buku-buku sihir ini itu disimpan oleh Nabi Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa. Makanya kenapa orang-orang Zionis itu begitu syahwatnya untuk membongkar apa? Membongkar dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena kata mereka ada harta karun Nabi Sulaiman yang terpendam di bawah Masjid Aqsa. Sebenarnya bukan harta karun, yang sedang mereka cari itu apa? Buku-buku sihir ini, yang dengan itu mereka akan memanfaatkannya untuk menyihir dunia itu, untuk menyihir manusia. Makanya sekarang mereka munculkan tuh Hollywood itu. Tujuannya apa? Untuk menyihir manusia dari dunia perfilman dan dunia apa? Dunia musik, ya kan? Maka sekarang anak-anak kita, generasi-generasi kita hari ini belajar hidup mereka dari apa? Film-film yang diproduksi oleh yang namanya Hollywood. Maka Hollywood akan menyihir mereka, lambat atau cepat akan tersihir. Berapa banyak yang tersihir, sehingga akhirnya para penonton, penikmat film-film Hollywood ini nanti akan lambat laun akan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam alur cerita film Hollywood. Apa itu pertama sekali? Pertama sekali dari apa? Sisi pakaian, sisi penampilan, ya kan? Sudah. Film-film Hollywood menampilkan para pemain filmnya yang laki-laki bertato, rambutnya panjang atau rambutnya di apa itu? Tipiskan separuh, di atasnya diapain? Nah, mulailah anak-anak kita juga sekarang apa? Juga mengikuti model rambut ala bintang film yang ada di Hollywood, bertato. Ada yang pakai anting-anting, tapi anting-antingnya di sini. Ada nggak yang pakai? Ada, keren, anting-anting yang gini. Mulai pakai topi yang ada tanduknya, pernah lihat ya? Itu film-film ditampilkan di Hollywood, Pak. Maka sering kita lihat itu. Kalau di Indonesia itu apa? Ada supporter sepak bola itu biasa pakai apa? Pakai topi bertanduk, ya. Banteng. Dari perempuannya otomatis nggak ada bintang film di Hollywood itu yang ditampilkan yang jelek-jelek, ya kan? Pasti dicari artis-artis yang memang kelas top dunia. Tampilkan mereka, bagaimana mereka berdandan, bagaimana mereka bersolek, bagaimana mereka menyihir tubuh mereka dari yang jelek menjadi apa? Cantik, ya kan? Maka mulailah anak-anak kita yang dulu tidak kenal yang namanya dandan, make up, setelah nonton
film-film Hollywood, artis-artis Hollywood, dan sekarang lebih luas lagi, ada TikTok, Instagram, macam-macam, mulailah. Sehingga sekarang apa? Anak-anak kita demen untuk melakukan yang namanya apa? Tabarruj. Kalau keluar pasti berdandan. Di make up wajah. Sekarang mulai pakai alis palsu, pakai bulu mata palsu, kuku palsu, ya. Sekarang itu Pak itu. Sekarang berapa banyak wanita-wanita muslimah kalau keluar dipakai kuku palsu itu. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Kuku palsu itu. Ngeri. Berapa banyak? Gigi palsu, gigi palsu. Dari mana mereka belajar? Mulai pakaian yang keren itu kalau perempuan apa? Dadanya dibuka dikit. Lengannya nggak ada. Pakai celana yang short apa itu? Short type. Pakai celana yang super. Dari situ mereka belajar, tersihir, lambat atau cepat. Mulailah mereka mengikuti gaya rambut. Wah, sudah. Maka sekarang nggak sedikit Pak, akhwat-akhwat yang juga demen masuk salon. Bulan ini ganti rambut, rebonding. Besok rambutnya yang mekar. Sekarang mulai akhwat-akhwat mulai kenal yang namanya mandi susu, mandi coklat, mandi kopi. Mandi kopi ya, sudah mulai kenal. Maka sekarang ada salon khusus akhwat. Keren gak ya? Dulu nggak ada kita mengenal ada salon ya. Wah, sekarang udah mulailah bersalon, mulai bersolek, mulai Dulu anak-anak kita nggak kenal yang namanya apa? Pacaran. Tapi karena setiap hari yang mereka tonton, yang mereka lihat di film-film Hollywood, di film-film yang mereka tampilkan dari dunia film, dunia nyanyi sebagai hiburan yang mereka buat itu, memang menghalalkan yang namanya berhubungan itu. Tidak ada lagi sekat antar laki-laki dengan perempuan. Berbicara dengan laki itu sudah dianggap biasa, lumrah, sebagainya. Bahkan sampai berzina pun mereka ajarkan di sana. Maka sekarang apa yang terjadi terhadap anak-anak kita? Ngeri. Ma'udzubillah min dzalik. Benar kata Rasulullah itu, tidak akan terjadi hari kiamat kata Rasulullah, kecuali apa? Akan terjadi banyak perzinaan. Dan itu kan sudah terjadi. Wal'iyadzubillah. Dulu orang berzina, Pak. Ada yang berzina, pindah, Pak. Delik-delik, sembunyi, takut kalau ketahuan. Sekarang terang-terangan, di video ke, direkam, di share. Tolong komen, komen. Sudah terang-terangan. Nas'allahu al-afiyah. Coba kemarin baca tuh di Ponorogo itu, menjelang 2022 sampai 2023, ada sekian ribu anak-anak SMP di Ponorogo
yang minta surat nikah. Kenapa? Karena sudah hamil lebih dahulu. Nasallallahu alaihi. Ponorogo terkenal kabupaten ulama, cendekiawan, para ilmuwan di sana. Sekarang banyak anak-anak SMP dan anak-anak SMA mereka sudah hamil di luar nikah. Nasallallahu alaihi. Itu Ponorogo, Solo, tersihir dengan dunia film lah. Maka sekalian, tentunya kita juga hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita. Baik. Itu nanti kalau baca film. Jadi kalau, dan belum lagi nanti film-film di Hollywood ini membawa misi, Pak. Misi-misi Dajjal ya. Makanya banyak filmnya, ada film Da Vinci Code, ada film, pernah dengar ya? Film Da Vinci Code. Nah, ada film namanya apa? Da Vinci Code. Nah, ya. Itu filmnya Illuminati. Itu film Prima Sondri ya. Yang nanti memperkenalkan bahwa dalam film itu dijelaskan ya, bahwa Nabi Isa itu sebelum disalib oleh Yahudi sempat menikah dengan seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Nah, jadi menarik itu. Nanti akan kita bisa ketahuan itu. Ternyata perempuan yang sering kita lihat di gereja-gereja itu, seorang perempuan menggendong bayi, itu bukan Ibunda Maryam menggendong Nabi Isa. Itu ceritanya dalam film Da Vinci Code itu Maria Magdalena yang hamil punya anak dari keturunannya Nabi Isa. Makanya nanti gereja pertama yang dibangun oleh mereka namanya Gereja Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu bukan dinisbatkan kepada Ibunda Maryam, tapi kepada siapa? Maria Magdalena yang awalnya katanya seorang pelacur kelas kakap, kemudian tobat dan nikah kepada Nabi Isa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu cerita dalam Davina. Nanti dalam film Da Vinci Code ini anak keturunan Nabi Isa itu masih ada yang hidup. Namanya seorang perempuan namanya Sophia. Sophia ini yang diburu oleh Zionis. Karena apa? Karena dia mengetahui dan dialah kunci dari rahasia-rahasia yang ada di dalam dunia Illuminati. Jadi semuanya itu mereka arahkan ke sana. Intinya apa? Agar kita beriman kepada Dajjal. Agar beriman kepada si pemata, si pemilik mata apa? Satu dan sebagainya. Maka sekalian, kita kalau nonton film itu tentunya apa? Tetap waspada. Jangan sampai kita termakan dengan akidah-akidah yang mereka tawarkan. Baik ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa salah satu apa namanya hoax ya, atau salah satu mitos yang selalu dimunculkan oleh musuh-musuh Islam pada hari ini adalah apa? Mereka memunculkan mitos yang namanya kekerasan atas nama agama ya, yang mana mitos ini memang sengaja untuk dimunculkan. Tujuannya apa? Agar umat Islam meninggalkan yang namanya jihad. Karena nanti intinya dari mitos kekerasan atas nama agama itu mengarah kepada apa? Jihad yang dilakukan oleh umat Islam. Maka kalau ada jihad wajib dilawan. Kenapa? Karena ini adalah kekerasan atas nama agama dan ini haram hukumnya di atas muka bumi. Tapi kalau kekerasan atas nama politik sah. Maka ketika Rusia membantai Ukraina dan Ukraina membantai Rusia, dan itu bukan atas nama agama tapi atas nama apa? Politik. Politik ya kan? Atas nama politik. Sudah berapa ribu, Mbak? Ini kita nggak pernah update ya, karena orang kafir mungkin kita nggak pernah update kan. Tapi perlu ya. Sudah berapa ribu tentara Rusia yang terbunuh dalam peperangan dengan melawan Ukraina. Di Ukraina
Sudah berapa ribu rakyat Ukraina, sudah berapa ribu tentara Ukraina terbunuh dalam perang yang sudah hampir 1 tahun nih kalau salah ya. Dahsyat. Dan itu dianggap apa? Biasa dan lumrah. Nggak pernah dua-duanya disebut teror. Rusia nggak pernah disebut sebagai teroris, dan Ukraina pun nggak pernah disebut sebagai apa? Teroris. Kenapa? Karena kekerasan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina bukan atas nama agama, tapi atas nama apa? Politik. Namun ketika jihad Afgan, Amerika membantai rakyat Afgan, kemudian Afgan melawan kejahatan Amerika atas nama agama, bahwa kami sebagai seorang muslim, bahwa kami umat Islam wajib berjihad melawan Amerika, dan ini adalah fisabilillah, maka dunia menuduh Taliban telah melakukan apa? Kekerasan atas nama agama. Tapi Amerika yang membantai Taliban, membantai rakyat Afghanistan 1,5 juta orang, Mbak. Jangan jenengan kira sedikit, ya. Menurut LSM internasional, Mbak, perang Amerika melawan Taliban, melawan Afghanistan dari sejak 2001 sampai 2000 berapa kemarin, Mbak? 2021 diperkirakan berapa? 1,5 juta rakyat Afghanistan terbunuh. Pernahkah Amerika disalahkan? Tidak. Amerika tidak pernah disebut sebagai teroris. Kenapa? Karena Amerika perangnya atas nama politik. Walaupun sebenarnya, Pak, perang mereka tidak lepas dari agama mereka, yaitu Kristen. Namun itu disembunyikan. Selalu yang ditunjukkan adalah umat Islam yang perang atas nama apa? Agama. Lah, maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka disebutkan di sini mereka mengucilkan agama. Sebenarnya takut akan kebangkitan agama. Jadi Barat ini sangat takut terjadinya apa? Kebangkitan kaum agama. Kenapa? Karena Barat pernah merasakan apa? Ya, pernah dulu merasakan masa-masa kelam, ya, masa-masa gelap di Barat, di Eropa selama lebih kurang berapa tahun? Ada yang mengatakan sekitar 500 tahun, ya, di mana gereja membantai orang-orang Kristen. Bisa bayangkan, Pak, ya, gereja yang awalnya tempat ibadah tapi menjadi tempat apa? Penyiksaan, ya. Sehingga itu masa-masa yang sangat mengerikan itu, ya. Masa-masa kelam itu mulai tahun berapa itu, ya? Mulai tahun 1400-an kalau nggak salah saya. 1400-an sampai 1800-an. Berapa juta Kristen, berapa juta orang Kristen yang mati di dalam gereja, dibunuh oleh gereja. Gereja itu, setiap gereja punya tempat penyiksaan di bawah tanah. Sehingga kalau ada orang Kristen yang berani menentang kebijakan gereja, maka akan ditangkap, kemudian disiksa dengan berbagai macam apa? Siksaan sampai mati. Sehingga orang-orang Kristen trauma dengan yang namanya agama. Maka Barat ketakutan kalau agama kembali bangkit di Barat. Nah, Kristen sudah nggak mungkin bangkit. Kenapa? Sekarang mereka sudah sekulerkan. Maka yang mereka takutkan kembali bangkit di Barat itu apa? Lahirnya agama Islam. Lah, maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting, ya. Padahal Islam tidak pernah memiliki nostalgia yang begitu buruk, ya. Maka mereka mengecam agama dengan deklarasi bahwa agama bertanggung jawab atas banyak kekerasan saat ini. Beberapa saat kemudian mereka akan mengatakan dengan semangat penuh dogma bahwa agama sudah mulai luntur oleh modernitas,
tidak lagi relevan dengan zaman. Nah, sekarang Barat sudah betul-betul mengucilkan agama, sehingga apa? Aturan-aturan agama betul-betul mereka tolak ya. Misalnya apa? Perkawinan laki dengan perempuan itu sudah mereka tolak. Bukan saatnya lagi sekarang perkawinan laki dengan perempuan. Laki perempuan ini dulu. Kalau dulu iyalah nikah laki sama perempuan. Sekarang kita tinggalkan aturan kayak gitu. Sekarang nikahnya apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan sekarang di Barat, kalau perlu sekarang nikah dengan binatang. Karena ada beberapa negara itu yang menghalalkan orang menikah dengan binatang. Di antaranya adalah Brazil. Brazil ini negara yang memang sangat sangat rusak ya. Jadi salah satu negara yang menghalalkan rakyatnya kawin dengan apa? Kawin dengan binatang. Itu salah satunya adalah Brazil. Sehingga biasa di Brazil orang nikah dengan kambing, kawin dengan babi, kawin dengan ular, ya, kawin dengan apa? Anjing. Jadi punya suami kuku, punya istri babi. Walayadu billah, sudah tidak relevan. Maka sekarang Barat menolak yang namanya pernikahan. Ya. Jadi sekarang Barat itu menolak yang namanya apa? Pernikahan. Pernikahan itu hanya melahirkan apa? Sebuah superioritas laki-laki dengan di atas perempuan. Itu hasil dari pernikahan. Jadi dengan nikah, kata mereka apa? Itu ingin menunjukkan superioritas laki-laki di atas perempuan. Maka kami tidak ingin. Kenapa? Karena sejatinya laki-laki dan perempuan itu adalah apa? Sama, sederajat. Gender mereka sama. Sehingga untuk menghilangkan superioritas laki-laki di atas perempuan, maka tidak ada lagi yang namanya pernikahan. Yang ada apa? Kumpul kebo. Yang ada apa? Kumpul wedus, kumpul pitik, yang ada itu. Makanya ketika Indonesia membuat undang-undang, setiap orang yang menginap di hotel harus menunjukkan apa? Surat apa? Kalau dia laki perempuan harus menunjukkan apa? Surat nikah. Itu ditentang oleh Barat. Yang menentang bukan Barat dulu. Yang menentang apa? Pemilik perusahaan hotel di Indonesia. Mereka bilang, kalau undang-undang ini dijalankan, nanti otomatis hotel kami bakalan apa? Sepi. Karena di Barat itu laki perempuan sudah kumpul serumah bertahun-tahun, mereka nggak pernah yang namanya nikah. Mereka cuman kumpul apa? Kebo. Nanti kalau wis ora cinta ya wis tinggalkan. Dan mereka nggak pernah yang namanya nikah tuh, udah nggak pernah. Cuman kumpul aja, kumpul kebo. Nggak ada yang namanya suami istri. Yang ada nama apa? Perempuan dan laki, semuanya apa? Sejajar dan sederajat. Itu yang ditolak oleh mereka sekarang. Kenapa? Karena kata mereka bahwa dengan nikah akan melahirkan kekerasan, superioritas laki-laki di atas perempuan. Sehingga apa? Banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sehingga apa? Daripada terjadi kekerasan, tolak pernikahan. Yang kedua, mereka menolak yang namanya kehamilan. Kenapa? Ini bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ya. Makanya sekarang dikampanyekan di Barat yang namanya apa? Free child, ya, bebas anak. Ya. Boleh nikah tapi nggak hamil. Karena hamil ini
akan melahirkan kekerasan, sehingga laki-laki wena perempuan, sehingga sekarang Barat ini, Pak, mereka kehilangan banyak sumber manusianya. Jadi Barat sekarang ketakutan ini, Pak. Kenapa? Karena orangnya makin berkurang, manusianya makin berkurang. Kenapa? Satu, mereka sekarang lagi mengkampanyekan LGBT. Lah kapan punya anaknya? Laki-laki kawin karo laki-laki, jendulnya dari mana? Otomatis mereka nggak punya anak. Dua, mereka menolak yang namanya apa? Perkawinan. Kalau sudah nikah, mereka menolak yang namanya pernikahan, maka apa? Yang terjadi apa? Free sex. Kalau sudah free sex, nggak mungkin mereka bakalan ingin punya apa? Punya anak. Sudah, akhirnya apa? Nggak punya anak. Tiga, tambah lagi, nikah yes, tapi punya anak no. Maka Barat sekarang ketakutan, Mbak. Sampai di Jepang itu orang kalau punya anak dibayar. Enak nggak itu? Ente hamil kasih duit, penting bisa hamil. Itu pun nggak hamil-hamil. Nah di Indonesia nggak dibayar pun hamil, ya kan? Lah makanya sekarang, Mbak, Barat itu ketakutan dengan dunia Islam yang rakyatnya, pengikutnya dilarang untuk yang namanya tidak hamil. Kalau nikah yang memang tujuan dari pernikahan salah satunya apa? Ya punya anak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak anak, tapi yang berkualitas gitu loh ya. Bukan orang oke, tapi nggak berkualitas ya. Ingat juga ini ya. Jadi kata Rasulullah, Pak ini muka sirum bikumul umam, kata Rasulullah, aku bangga nanti kata Rasulullah di hari kiamat karena jumlah umatku paling apa? Paling banyak dan berkualitas. Nah, makanya Pak sekalian silakan ya, punya anak banyak, didik anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas ya. Kemarin saya ngisi kajian di Sragen itu, kumpulan anak-anak itu ya, anak-anak TPA. Saya tanya, apa cita-cita kalian? Wow. Salah satunya, Ustadz, cita-cita saya jadi imam Masjidil Aqsa Klaten. Wow, Palestina. Keren itu, Pak. Ada yang punya cita-cita jadi imam Masjidil Aqsa di Palestina. Saya doakan amin ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa ikut berperang menaklukkan Palestina, nanti kamu jadi imam di sana. Masya Allah kan. Sekarang anak-anak kita, oh ini kalau kedengaran polisi, Pak, wah ini radikal, teroris, karena citanya nggak tanggung-tanggung, Mbak. Cita-citanya apa? Cita-cita jadi imam masjid Syekh Zayed, masih mendino Palestina, Al-Aqsa. Nah itu udah dikhawatirkan tuh, Mbak. Tapi kalau cita-citanya apa? TikToker. Wah, apa? Itu berarti apa? Generasi milenial. Cita-citanya apa? YouTuber. Wah, ini berarti apa? Generasi keren, milenial. Cita-citanya jadi apa? Selebgram. Bagus. Tapi kalau cita-citanya apa? Mati syahid. Wah. Kira-kira apa ini? Mana bahasa Indonesia? Teroris. Lah, maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sekarang Mbak, anak-anak kita itu ya itu cita-citanya Mbak jadi presiden, ya bagus juga dia 2024 ya. Lah, maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Tapi ya, sekarang kita lihat. Maka mitos ini sampai sekarang masih sangat kuat melekat karena ia digunakan untuk melegitimasi negara sekuler modern. Jadi tujuannya apa? Jadi dengan menolak agama,
maka Barat akan memasukkan ideologi baru, namanya ideologi apa? Sekuler. Ya, sekuler itu apa? Anti agama. Kalau anti agama berarti apa? Rasa takut dosa, rasa takut neraka karo mau cerita mitos, mung dongeng. Jarene ono neraka, kok sing dosa dibakar ning neraka. Ki mau mimpi. Orang ono neraka iki, orang ono surga. Kehidupannya mung dunya tok. Silakan maksiat sapol pole. Wah. Itu yang diinginkan oleh Barat. Jadi Barat itu menolak agama dan memasukkan ideologi sekuler supaya apa, Pak? Supaya proyek Barat itu berhasil. Apa proyek Barat itu? Sudah, dulu kita pernah mengenal ya. Kata para ulama kita dulu apa? Ada 5 S proyek Barat itu. S yang pertama apa? Apa namanya? Snack. Snack itu apa tuh? Makanan, bukan ular loh ya. Apa snack apa bahasa Indonesia gini apa? Makanan ya. 5 S. S yang pertama apa? Makan. Sekarang ini nggak tanggung-tanggung. Orang lebih hafal nama-nama rumah makan daripada nama-nama surat di dalam Al-Quran. Coba suruh sebut 10 surat Al-Quran, nggak hafal itu. Mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Itu anak-anak kita kalau disuruh nggak apa. Coba sebutkan nama 10 surat Al-Quran. Tapi kalau disuruh sebut nama rumah makan, ayam geprek, soto bok diem, sate bok galak, apa? Di mana warung makan yang enak? Sekarang di mall-mall tuh ada popcorn, popcorn bener ya? Popcorn ya. Itu sekarang orang makan bakso, makan apa lagi itu? Selat, itu tekan mall. Neng Hartono Mall, neng Solo Grand Mall, mengapa? Makan bakso. Harganya piro? Oh, 50.000, Pak. Pada jenengan kalau beli bakso ning Mojosongo 50.000. Entuk piro? Anak-anak muda kita sekarang, Pak, mahasiswa itu nongkrongnya di sana, Pak. Nongkrongnya di sana. Di mall-mall itu mereka nongkrong. Wala iya juga. Terlibat, tertipu dengan dunia makanan ini. Yang kedua, Pak. Yang ketiga, yang kedua S-nya apa? Sports. Ya. Sekarang dengan olahraga, ngeri. Apalagi olahraganya voli, perempuan. Segini lah tuh. Tenis. Sekarang hidup mereka terus dengan olahraga bola sekarang, ngeri, Pak. Padahal bola itu memang sudah agamanya Eropa. Agamanya orang Barat itu memang apa? Main sama nonton bola. Itu memang sudah menjadi agama bagi mereka, Pak. Tempat kumpul mereka, tempat bertemunya mereka itu di lapangan sepak bola. Di luar itu mereka masuk rumah, turu, nggak kenal yang namanya jagongan RT orang, Pak. Jangan ke barat sana nggak ada itu namanya rapat RT, rapat mbok-mbok PKK. Kumpulnya neng di. Kalau ada event bola, makanya barat itu setiap hari pasti ada event bola, liga macam-macam, liga Eropa, wah ngeri, Pak. Kemarin tuh liga champion ya,
Kemarin Liga Champions itu di pas finalnya kan di Turki itu, Pak. Harganya berapa coba? Harga tiketnya itu 4.000 euro. Berapa tuh 4.000 euro itu? Sekitar 60-an juta. Wah, banyak Pak orang Indonesia. Banyak itu. Saya pas di Turki itu, kita kan naik bis itu kan, dikira juga kita mau nonton final Liga Champions. Oh enggak. Ya. Kita besok jalan-jalan, ketemu orang-orang Indonesia, Pak. Sampai kita ketemu buzzer itu. Ada satu siapa namanya, Sinunggala atau siapa namanya itu. Ketemu itu, Indonesia ya. Wah, ini buzzernya Ahok ini. Tahu kita itu, Pak. Oh, ini yang anti Anies ini. Kami berharap foto juga. Sesama NKRI dia bilang. Saya bilang, ngapain Pak kemari? Biasa, tadi malam Liga Champions. Ternyata Pak, orang Indonesia itu udah banyak yang gila bola, gibol. Apa gibol ini? Gila bola ya. Bayangkan Pak, tiketnya berapa? 4.000 euro, 60 juta Pak. Mung saja. Berapa? 45 kali 2 ya? Berapa jam itu? 1 jam setengah. Jenengan mau Pak nonton bola? Mendingan Mbak 60 juta untuk apa? Untuk apa? Itu baru tiket loh, belum lagi tiket dia pesawatnya berapa juta coba itu. Belum lagi tiket dia hotelnya, belum lagi dia makannya. Itu mungkin nggak kurang dari 80 sampai 100 juta mungkin, Mbak. Hanya untuk nonton apa? Boleh. Dahsyat. Maka sekarang Indonesia dipimpin oleh Erick Thohir ini, terus pola mau dibuat liga macam-macam ini, ya. Demi apa? Untuk menduniakan bola Indonesia. Sampai yang sudah jadi stadionnya pun mau dia renovasi. Ini enggak standar. Yang lebih parahnya Pak, kemarin itu yang kan yang pertama kali disorot itu kan rumputnya dibilang apa? Tidak standar internasional. Lah yang mengatakan tidak standar internasional itu adalah perusahaan rumput lapangan yang kemarin dia kalah dalam tendernya itu, Pak. Ya, dia kalah yang kemarin tuh. Ini enggak standar. Tujuannya apa? Supaya pakai rumput dia, ya kan? Ini kan simbiosis mutualisme saitonis. La haula wala quwata illa billah. Ngeri. Dan sekarang coba tuh, berapa duit yang digelontorkan oleh pemerintah hanya untuk ngurusi apa? Ngurusi bola. Cita-citanya piala dunia. La haula wala quwata. Ngeri, Pak. S yang ketiga apa itu? Seks. Sudah, ya. Mereka Barat akan upayakan siang malam 24 jam bagaimana terjadi apa? Seks bebas di dunia ini. Wala'iyatubillah. Yang keempat apa? Sing itu apa ya? Singing, sing song, ya. Nyanyi. Wah, maka lihat kemarin ya, bagaimana gegap gempitannya Indonesia. Wah, ketika ada seorang Indonesia yang bernama Putri Aryani menang dalam American apa namanya? Lupa, saya juga nggak apal itu, emang nggak seneng ya kan? Itu Pak, gegap gempita pulang ke Indonesia itu, semua orang pingin
diundang ke istana negara, diundang. Pertanyaannya, ada berapa ratus para penghafal Quran terbaik internasional Indonesia yang kemarin menang juara 1, menang juara 2, bahkan menang juara umum itu. Pernah pulang, ada menteri yang, yuk neng kantorku, ya, ki penghafal Quran jos ini ada? Nggak ada. Tapi kalau penyanyi, wah, sehingga banyak yang bercita-cita ingin jadi apa? Penyanyi yang masuk di Amerika, apa, Gold Up kemarin, talent apa namanya? Itulah pokoknya. Dasar Pak, dengan nyanyi ini. Karena apa? Apalagi katanya Putri Aryani, namanya Putri Aryani, bener ya? Saya lupa itu Aryana atau Aryani. Apalagi katanya dapat hadiah berapa miliar gitu kan? Wah. Sehingga akhirnya apa? Anak-anak kita sekarang ngendi-ngendi nyanyi. Dan nyanyi yang populer apa? Ojo banding ke. Tapi memang sopo ora iso dibanding ke. Kaya ngene dibanding ke sae sampai ngeri. Dunia bola sudah nyanyi, nasallohnya. Yang keberapa tadi? Yang keempat tadi ya. Yang kelima apa ini? Kelima itu ya. Yang kelima itu S-nya apa gitu, sebanyak pokoknya dahsyat Pak ya. Yang jelas dengan dimasukkannya sekuler ini agar proyek barat itu menjadi apa? Yang kelima tuh S-nya kalau nggak salah shirt ya. Shirt itu apa? Shirt itu baju ya. Shirt ya bener ya. Sampai ada teman saya itu Pak, dia masuk ke mana itu? Ke tempat yang gedung yang paling tinggi di kota barat apa namanya? Paragon ya, Paragon. Ini ketok banget orang tahu masuk hotel ini gimana. Di bawah Paragon itu kan ada mallnya itu kan. Dia masuk itu. Saya datang Ustaz, tempat celana yang pendek-pendek itu, yang perempuan yang segini, yang cuman sak jengkal. Itu ternyata Ustaz harganya jutaan Ustaz. Ketika saya tanya yang celana panjang mung ratusan. Seharusnya kan sing semene kan seharusnya lebih murah ya. Bahannya mung sak jengkal. Ternyata jenengan beli yang kayak gini Pak, itu bisa beli jubah, jilbab, cadar 5 mungkin gitu. Jadi kalau cadar itu lengkap itu dengan jubah dengan cadarnya mungkin 350 dapat. Ini rok semene loh Pak. Semene loh. Kira juta. Jenengan mau beli? Boleh Ustaz, beli? Boleh. Tapi jangan pakai di luar. Tapi untuk apa loh? Semua semene. La haula wala quwwata. Dan ngeri Pak sekarang pakaian-pakaian ini. Jadi masuk neraka itu murah atau mahal? Mahal ya. Jadi jangan jeneng kira masuk neraka itu murah. Masuk neraka itu yo larang enggak. Naudzubillah min dzalik. Ya maka sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya barat. Nah, intinya di sini nih Pak, intinya. Nah, intinya tuh di sini. Nah, ya. Intinya itu yang diinginkan oleh barat adalah apa? Agama harus dipisahkan dari ruang publik. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya kalau tadi pakaian itu yang namanya pakaian yang pakai jilbab, pakai jubah itu yo pas pengajian, yo jilbaban, ya. Pas pengawasan ya jilbaban, ya pas sholawatan yo jilbaban. Tapi kalau pas jagong yo ucu lah. Kalau pas neng pantai yo udohan. Itu diinginkan oleh mereka Pak.
Tidak diinginkan oleh naudzubillah min dzalik. Lah maka bos kalian, kita harus lawan ini, Pak. Bahwa agama Islam itu mengatur kita di ruang publik dan di ruang apa? Privasi. Di ruang privat diatur, di ruang publik apalagi. Makanya kita di ruang privat pun bukan berarti kemudian boleh misalnya jenengan ya sholat dewean neng kamar tutup udah oleh. Ya nggak boleh. Kan orang sing lihat Ustaz, iya haram hukumnya. Tetap wajib tutup apa? Aurat. Jenengan sholat neng masjid ya juga wajib tutup apa? Aurat. Bukan berarti kalau pas sholat neng masjid lengkap, pas neng kamar dewe udah ono. Islam mengatur dalam dunia privat maupun dalam dunia apa? Ruang privat maupun ruang publik diatur dalam Islam. Makanya kata Rasulullah apa? Ittaqillah, ya kan? Haitsuma, bertakwalah kalian di mana kalian berada. Baik dalam keadaan sendiri maupun banyak, dalam keadaan di ruang publik maupun dalam ruangan apa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.